Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau sharing tentang kecerdasan keuangan dalam waktu 6 menit. Oke, ya saya mulai. Kalau kita mau cerdas dalam keuangan kita, harus tahu dua hal. Yang paling sederhana yaitu prinsip. Namun jarang orang banyak tahu tentang dua hal ini. Nah, jadi kita harus tahu. Jadi yang pertama, apa itu pendapatan? Nah, dan jenis-jenisnya. Yang kedua, apa itu pengeluaran dan jenis-jenisnya. Yang pertama itu income atau pendapatan, dan yang kedua itu spending atau pengeluaran. Jadi keduanya itu saling beriringan ya. Nah, lalu pendapatan itu ternyata terbagi menjadi 3 macam lagi. Yang pertama itu yang namanya active income, yaitu kerja baru dapat income, yang mana jika Anda jadi pegawai negeri, jadi developer, atau jadi pedagang, jadi pembicara, jadi guru, yang mana kalau kalian setelah melakukan pekerjaan tersebut Anda mendapatkan uang gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan active income. Nah, disayangkan sekali kalau kalian hanya tahu satu itu saja. Lalu yang kedua, yaitu dalam income itu ada yang namanya passive income. Nah, apa sih passive income itu? Nah, passive income itu yang mana passive income itu kalau kita tidur pun dapat uang. Nah, income yang paling penting, tapi orang banyak sangat disayangkan tidak fokus untuk membangun passive income itu. Nah, lalu yang ketiga itu capital gain atau portfolio income maksud saya, yaitu kenaikan dari harta kita sendiri. Contohnya rumah kita. Nah, rumah kita itu dibeli misalkan 200 juta ya, yang pembelian rumah kita yang pertama itu. Lalu dalam 10 tahun memiliki kenaikan menjadi 1 miliar. Padahal rumah itu kita dipergunakan untuk tidur, untuk segala macam ya. Tapi ada kenaikan di dalamnya harga tersebut. Tapi sayang orang hanya punya satu itu saja. Atau lainnya itu seperti sama halnya dengan saham, emas, atau apapun yang capital gain itu. Nah, capital gain itu juga namanya portfolio income itu. Lalu kita kembali ke passive income yang kedua ya. Nah, ternyata passive income itu memiliki 3 jenis lagi, tetapi banyak orang di luar sana yang tidak tahu dan tidak punya. Sangat disayangkan. Yang pertama yaitu paper asset. Apa itu paper asset? Nah, contohnya seperti obligasi, terus deposito, royalty, saham yang menerima dividen jadi unit link. Nah, jadi unit link Anda. Tapi sekali lagi, ini paper. Terus yang kedua, dari jenis passive income adalah properti yang Anda sewakan dan Anda bagi hasil. Lalu yang ketiga itu adalah bisnis. Yang ketiga itu adalah bisnis, yang mana bisnis Anda itu jalan tanpa Anda. Seperti itu ya. Jadi kita harus punya passive income karena kita tidur pun dapat duit atau uang tersebut. Nah, enak bukan? Seperti itu passive income. Lalu pengeluaran atau spending. Nah, spending itu juga memiliki 4 jenis atau 4 macam. Yang pertama, pengeluaran yang produktif. Yang kedua, pengeluaran yang konsumtif. Yang ketiga, pengeluaran yang tampaknya produktif tapi konsumtif. Lalu yang keempat, pengeluaran yang tampaknya konsumtif tapi produktif. Nah, yang pengeluaran produktif dulu ya. Pengeluaran yang produktif itu pengeluaran Anda sendiri. Itu apa pengeluaran Anda sendiri itu? Seperti halnya tambah karyawan, nambah mesin, beli properti, lalu disewakan. Semua pengeluaran yang meningkatkan aktif, pasif, dan portfolio income itu adalah pengeluaran Anda yang produktif. Lalu yang kedua, pengeluaran yang konsumtif, pengeluaran yang konsumtif. Pengeluaran yang konsumtif itu ada 3 macam. Yang pertama, pengeluaran yang langsung habis. Nah, istilahnya Anda nambah karyawan, nambah mesin, tapi ternyata apapun yang keluar, duit
apapun yang keluar duit itu langsung habis. Untuk makan, minum langsung habis. Lalu yang kedua namanya passive spending. Apa itu passive spending? Contohnya seperti cicilan mobil Anda, cicilan rumah Anda, cicilan rumah kan bisa naik. Nah, tetapi cicilan Anda juga termasuk spending, gitu. Walaupun kalau misalkan tidak bisa bayar cicilan tersebut, maka disita, langsung disita. Itu aja ya. Ya. Cicilan Anda, cicilan Anda itu langganan A, langganan B, langganan internet, apapun yang keluar terus itu sebenarnya passive spending, gitu ya. Kemudian yang paling berbahaya itu yang ketiga, invisible spending. Invisible spending membuat Anda kere tapi tanpa Anda tahu. Membuat Anda kere tapi tanpa Anda tahu. Apa itu yang nomor satunya? Yang paling berbahaya. Coba tebak. Inflasi. Inflasi. Tanpa sadar daya beli uang Anda tidak laku. Bukan berarti tidak laku secara tidak laku ya, tapi laku tetapi kurang untuk daya belinya tanpa Anda sadari. Nah, kemudian berikutnya apalagi yang namanya invisible spending, yaitu handphone yang sedang Anda pegang ini, terus lalu laptop atau komputer Anda, terus kemudian mobil. Terus kan saya pernah membelikan kepada orang tua saya mobil Mercy S-Class, tapi orang tua saya tidak mau. Mama saya mau Alphard, udah saya ganti dengan Alphard mobil. Nah, mobil Mercy S-Class itu saya beli dengan 1,8 miliar. Selama 7 tahun kemudian harga jualnya itu akan terus berkurang. Nah, selama 7 tahun itu menjadi 350 juta. Lalu Anda membeli mobil, misalkan ibaratkan ya, membuka mobil tersebut sekali, bilang 10 juta, buka lagi, bilang 20 juta, buka lagi, bilang 10 juta, berkali-kali Anda buka mobil tersebut. Nah, itu untuk sekali setiap buka. Nah, itu yang dinamakan inflasi spending. Lalu, mohon maaf, maksud saya invisible spending. Tapi kebanyakan orang tidak cerdas, kepingin tampaknya kaya, membeli motor, membeli mobil dengan harganya yang terus hilang. Nah, itu yang dinamakan dan kere tanpa berasa. Kere tanpa berasa. Mohon maaf ya kalau saya memakai kata-kata kasar, mohon maaf supaya saya insaf. Kadang-kali pakai kata-kata keras, mohon maaf sekali. Lalu kemudian berikutnya, jadi tadi pengeluaran yang konsumtif. Ya, tadi yang contoh tersebut menjadi pengeluaran yang konsumtif seperti itu. Lalu yang ketiga, pengeluaran yang tampaknya produktif. Nah, tadi ada satu orang ya, Pak Tung enak, punya uang banyak, bisa nabung. Karena saya ingin beli motor, tapi saya nih gajinya cuma 3 juta setengah. Lalu Pak Tung bertanya, saya tanya, kamu nyicil motor apa? Honda CBR. Pak Tung, harganya berapa? 35 juta 500 Pak Tung. Waktu itu oke. DP-nya berapa? 9 juta setengah Pak Tung. Oke. Cicilannya berapa? 1,6 juta. Sekitar 1,6 juta kali. Lalu cicilannya berapa bulan? 3,2 bulan. Oke, saya hitung dulu. Kamu keluar duit 60 jutaan. Ya Pak Tung, 3 tahun uang kamu hilang 48 juta sendiri. Tapi kan Pak Tung, saya perlu kendaraan. Kalau perlu beli Honda Legend aja 2 jutaan doang. Tapi kan Pak, cepat rusaknya. Ya kalau rusak palingan cuma keluar 150.000 sampai 200.000. Yang sebetulnya orang itu tidak perlu, tapi kepengen. Jadi terus deh, kalau Anda ini seolah-olah kelihatannya produktif, itu kerja padahal Anda tidak perlu. Nah, itu Anda harus membedakan. Lalu yang keempat, pengeluaran yang tampaknya konsumtif tapi produktif. Yaitu yang pertama, pengeluaran buat belajar. Yang kedua, pengeluaran untuk bergaul dengan orang-orang sukses jauh dari kita. Nah, kita belajar yang sukses, yang positif aja. Soal ada 2, sukses yang positif dan sukses yang negatif ya. Lalu yang ketiga, untuk amal. Banyak orang itu kebanyakan gaya, padahal
gaya itu sama dengan tekanan. Nah, gaya itu sama dengan tekanan. Itu hukum alam. Apabila hidup Anda banyak tekanan, berarti Anda kebanyakan gaya. Kalau masa tua Anda banyak tekanan, berarti masa mudanya Anda banyak gaya. Boleh Anda gaya, tapi dengan cara. Nah, cara apa? Bagaimana caranya? Yaitu dengan passive income. Misalkan Anda segede gajah, gaya Anda segede kerbau, maka Anda cerdas secara keuangan. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desa Maringin, salam dahsyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.